Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Haliza Nadia Tuzahra dari BDP 57 dengan NIM C140120112 akan menayangkan tugas dari praktikum mata kuliah fisiologi reproduksi organisme akuatik. Tentang tugas akhir dari praktikum ini, aku mengambil komoditasnya yaitu udang air tawar. Selamat menonton. Untuk menentukan jenis kelamin udang jantan dan betina dapat dilihat melalui ciri seksualitas primer dan sekunder. Berdasarkan ciri seksual primer, alat kelamin jantan yaitu berupa petasma yang terletak pada baris pasangan kaki jalan kelima. Sedangkan pada alat kelamin betina berupa telikum yang terletak pada baris pasang kaki jalan ketiga. Selanjutnya, berdasarkan ciri seksual sekunder, udang jantan biasanya lebih kecil, bentuk tubuh bagian perut lebih ramping dan ukuran pleuronnya lebih pendek. Sedangkan udang betina lebih gemuk, bagian perut tumbuh lebih melebar dan pleuronnya agak memanjang. Perbedaan ini terjadi karena pada udang betina ditemukan ovari berukuran besar sesuai dengan berat dan panjang tubuhnya. Perbedaan morfologi udang air tawar jantan dan betina dapat dilihat pada gambar berikut. Sistem reproduksi jantan pada udang terdiri dari sepasang testis, vas deferens, ampul terminal, dan petasma. Testis terdiri dari 4 lobus yang terletak di daerah jantung dorsal ke hepatopankreas. Tampung sempit yang mengikuti bagian ini adalah vas deferens yang melintasi otot cephalothorax dan membuka di dasar pereopod kelima melalui ampul terminal. Petasma dibentuk oleh peleburan endopoda dari pasangan pertama pleopoda. Sistem reproduksi betina pada udang terdiri dari ovarium, saluran telur, dan satu telikum. Ovarium matang adalah organ berpasangan, terletak di bagian punggung memanjang dari dasar mimbar ke segmen perut terakhir. Selanjutnya yaitu tingkat kematangan gonad atau TKG. TKG1 atau immature stage bercirikan ovarium tipis, tembus cahaya, dan tidak berpigmen terbatas pada bagian posterior cephalothorax dan perut. TKG kedua atau early maturity stage bercirikan ukuran ovarium meningkat, lobus anterior berkembang lebih lanjut dan meluas ke depan di cephalothorax. Lobus tengah dan dasar lobulus mereka berkembang. Lobus posterior bertambah besar, warna umum ovarium adalah kekuningan. TKG ketiga atau late maturing stage bercirikan ovarium berkembang lebih lanjut dan lobus anterior, tengah, dan posterior mengisi cephalothorax sepenuhnya. Ovarium umumnya berwarna oranye, kadang-kadang dengan kromatofora kecoklatan bercabang yang tersebar di permukaan. Ovarium terlihat jelas melalui exoskeleton. TKG 4 atau mature stage bercirikan ovarium sangat jelas terlihat melalui exoskeleton. Lobus anterior dan tengah berkembang dengan baik. Warna ovarium adalah oranye kecoklatan. Karena kepenuhan ovarium, lobulus lateral lobus tengah terlipat dan menempati seluruh ruang yang tersedia di cephalothorax. Dan TKG terakhir yang kelima atau span recovering stage yaitu bercirikan setelah ekstrusi ovum, gonad segera kembali ke kondisi yang belum matang. Lobus ovarium lembek dan tampak keputihan. Ovarium mengandung ovum yang mirip dengan yang ada pada tahap yang belum matang. Untuk studi biologi reproduksi, panjang dan berat total jantan dan betina dicatat. Setelah mencatat panjang dan berat ovarium dari betina dibedah. Warna dan ukuran ovarium dicatat sebelum mengawetkannya dalam formalin 5%. Tahap kematangan dapat dibedakan dari spesimen segar berdasarkan warna dan ketebalan ovarium. Namun, tahap kematangan yang berbeda dapat dikonfirmasi kemudian dengan pemeriksaan mikroskopis. Berat ovarium dicatat dan sampel segmen ovarium diambil dan ditimbang hingga menggunakan neraca elektronik. Sel telur matang yang ada dalam sampel dihitung dengan menggunakan slide penghitung. Dari jumlah ovum pada sampel yang ditimbang, fekunditas dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu total berat dari ovarium dibagi dengan berat dari sampel dikali dengan jumlah telur pada sampel. Untuk pendugaan GSI atau Gonadosomatic Index, betina ditimbang satu persatu setelah dikeringkan. Gonad dibedah dengan hati-hati dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektronik. GSI dihitung dengan menggunakan rumus berat dari gonad dibagi dengan berat dari ikan dikali 100. HSI atau Hepatosomatic Index didefinisikan sebagai berat hati dan rasio berat organisme. Istilah HSI biasanya digunakan dalam ilmu perikanan sebagai indikator cadangan energi di hati. HSI dicari dengan rumus berat dari hati dibagi dengan berat dari tubuh organisme dikali 100%.
Penggunaan hormon dalam budidaya ikan untuk seks reversal bertujuan untuk menghasilkan populasi monoseks yang meningkatkan laju pertumbuhan atau pertambahan berat badan. Pemberian hormon untuk perlakuan seks reversal dapat dilakukan secara sistemik, perendaman, atau suplementasi makanan. Penambahan hormon dalam pakan lebih efisien karena mudah dikontrol dan memungkinkan dosis steroid yang optimal untuk menginduksi pembalikan jenis kelamin lengkap semua individu. Keuntungan dari induksi hormonal yaitu memastikan pertumbuhan maksimum, menghilangkan pematangan awal pada jantan, dan memungkinkan manajemen induk. Seks reversal atau pembalikan jenis kelamin adalah ketidaksesuaian antara jenis kelamin genetik dan jenis kelamin fenotipik. Hal ini dapat diinduksi pada berbagai vertebrata ektotermik oleh gangguan lingkungan seperti suhu ekstrim atau polusi kimia yang dialami selama perkembangan embrio atau larva. Seks reversal melibatkan pemberian steroid jantan pada benih yang baru menetas hingga jaringan gonad betina generik yang tidak berdiferensiasi mengembangkan jaringan testis sehingga berfungsi secara reproduktif sebagai jantan. Bioassay didefinisikan sebagai penentuan konsentrasi atau potensi agen fisik, kimia, atau biologis dengan cara mengukur dan membandingkan besarnya respons pengujian dengan standar pada sistem biologi yang sesuai di bawah serangkaian kondisi standar. Prinsip dasar dari bioassay adalah membandingkan pengujian suatu zat dengan sediaan standar internasional yang sama dan untuk mengetahui berapa banyak zat uji yang diperlukan untuk menghasilkan efek biologis yang sama seperti yang dihasilkan oleh standar tersebut. Pengawetan gamet atau preservasi gamet, khususnya sperma, merupakan salah satu metode yang efektif dalam teknik reproduksi berbantuan. Meskipun kriopreservasi telah digunakan sebagai metode standar untuk menyimpan sperma, ada banyak hewan yang metode pembekuan dan pengumpulan spermanya belum ditetapkan. Dalam pengawetan gamet, sel telur lebih sulit untuk dibekukan daripada sperma. Alasan utamanya adalah karena ukuran telur yang besar, sehingga akan ada beberapa gangguan pada penetrasi krioprotektan dan pendingin yang seragam selama proses kriopreservasi. Terkadang, telur dengan kantung kuning telur yang besar cenderung mengembangkan kristal yang merusak telur saat membeku. Disebutkan juga bahwa kromosom dalam sel telur lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan sel sperma. Selain itu, hilangnya integritas membran baik pada sperma maupun sel telur merupakan faktor kerusakan kritis yang terjadi selama proses pembekuan atau pencairan. Demikianlah tugas yang dapat aku sampaikan. Ambil sisi positifnya, jangan sisi negatifnya, dan bila ada kurangnya itu datangnya dari aku, dan bila ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.